Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, mati mendadak. Kenapa ya? Ya saudara-saudara ya. Mati mendadak itu kenapa ya Pak Pendeta HTD gitu. Ya. Katanya nih saya sendiri nggak tahu. Ada seorang mu'alaf yang mati mendadak. Mu'alaf mati mendadak. Ya, orang-orang mu'alaf itu kan katanya mantan ya, atau mantan dari kekristenan. Nah, para apologeter Kristen ini ya begitulah ya. Ya. Ada mu'alaf yang mati mendadak gitu ya. Terus orang pada tanya, kenapa ya mati mendadak ya? Oh, itu serangan jantung ya, kalau secara medis itu serangan jantung. Tapi dia nggak punya riwayat jantung tuh gimana ya? Gitu. Makanya mereka bingung, nggak tahu jawabannya. Apa maksudnya ini mati mendadak? Makanya judulnya mati mendadak. Kenapa ya? Ini jawaban Alkitab. Alkitab itu ada loh, memberi contoh tentang mati mendadak. Contoh Alkitab itu ada dua hal yang berbeda. Satu, mati mendadak bagi orang percaya. Kedua, mati mendadak bagi orang tidak percaya. Ya, ngomong gampangnya mati mendadak bagi orang Kristen. Yang kedua, mati mendadak bagi orang di luar Kristen, termasuk mu'alaf ya. Saudara-saudara, kita bahas yang pertama, mati mendadak bagi orang yang mengaku Kristen. Ada pendeta lagi khotbah lalu jatuh mati, ada kan? Ada ya. Selidik punya selidik, ternyata dia tidak punya serangan jantung. Lalu kenapa itu kok mati mendadak? Ya, contoh lain ya, ini yang menyangkut saya ya. Ada seorang pendeta yang ngatain saya bidat. Ya, disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dalam dialog-dialog. Itu Henry Tandianta itu bidat. Ya. Lalu salah satu utusan dari pendeta itu ngubungin saya. Pak Pendeta, menurut pendeta kami, Anda itu bidat. Siapa nama pendeta itu? Pengepul segala rupa. Ya. Lalu, menurut pengepul segala rupa, pendeta HTD itu bidat. Ya. Lalu saya tanya, ini saya dialog sama utusannya itu. Anda tahu bidat itu apa? Apakah ada ayat di Alkitab bidat? Dia nggak bisa jawab. Tapi paling kenceng ngatain HTD bidat. Saya bilang bidat itu hanya ada satu ayat di Titus 3 ayat 10. Baca ayat bawahnya. 10-11 ya. Bidat itu benar-benar sesat. Yang benar-benar sesat HTD pengepul segala rupa. Pengajar Tritunggal Maha Sesat. Saya bilang begitu. Kamu menghina Allah. Saya bilang begitu, ya. Saya tidak tahu persisnya apakah hari itu juga saya agak lupa atau selisih beberapa hari. Pengepul segala rupa akhirnya pass away. Mendadak enggak? Mendadak. Ya, mendadak, ya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada yang namanya kisah Ananias dan Safira. Di dalam Kisah Para Rasul 5, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Alkisah Ananias dan Safira ini termasuk anggota dari kekristenan mula-mula. Lalu mereka saling nyumbang dong, bener. Ananias ini punya sebidang, Ananias itu laki-laki, istrinya Safira. Ananias ini punya sebidang tanah, lalu tanahnya itu dibeli. Tetapi selama tanahnya dibeli, Ananias boleh nggarap. Dan hasilnya tetap buat dia, mungkin dibagi kali ya, sepersekian atau setengah-setengah gitu. Ya, lalu Ananias dan Safira ini nyelimpetin atau atau nilep hasil jual. Misalnya hasilnya 10 juta, bilang aja ke Rasul Petrus 7 juta. Lalu silakan dibaca ya, Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Lalu Petrus bilang, kamu mendustai Roh Kudus, kamu itu mendustai Allah. Lalu mati itu Ananias, mati langsung, rebah. Safira istrinya belakangan masuk juga.
Safira, kenapa kamu jual tanah? Kok kok kamu apa? Nilep katanya. Enggak, memang segitu harganya. Kamu nggak tahu ya tuh suamimu habis mati, mati juga isinya. Twing gitu. Jadi orang mati itu twing gitu ya. Jadi Safira dan Ananias mati. Kenapa mati? Perhatikan baik-baik. Dia mendustai Roh Kudus, dia mendustai Allah, dan harus ada orang yang ngatain, kamu mendustai Allah. Langsung mati itu, kek, twing. Gitu. HTD dibilang sesat, lalu HTD bilang, kamu mendustai Allah, kamu menghina Allah. HTD harus ngasih tahu ke orang itu, lalu orang itu klek, twing, passing away. Kenapa banyak pendeta sekarang di luar sana dan romo-romo di luar sana yang jelas-jelas menghujat Yesus Allah? Kok enggak mati mendadak? Soalnya enggak ada yang ngasih tahu. Ya, harus ada Petrus yang ngasih tahu. Harus ada HTD yang ngasih tahu. Makanya para pendeta itu ngerti, enggak ada yang berani maki-maki HTD. Nanti HTD ngomong, kamu menghujat Yesus, mati krek twing. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan di luar sana ya yang ngakunya itu adalah Kristen padahal bukan Kristen karena menghujat Yesus, menolak Yesus Allah. Ya, jangan ngata-ngatain bidat, ngatain sesat kepada GAAE Gereja Alkitab Allah Esa. Nanti kalau kami ngomong gitu, kamu menghina Yesus, bisa-bisa pass away, rebah, klek, twing gitu. Karena ayat Alkitab ngomong gitu. Jadi syaratnya dia harus menghina Allah, ya toh. Tritunggal kan menghina Allah, menghina Yesus. Terus harus ada yang ngasih tahu. Makanya mereka nggak berani mau menghujat-hujat HTD. Nanti HTD kasih tahu bisa klek twing, passing away. Ya. Itu dari yang percaya Yesus. Nah, yang kedua dari yang di luar Kristen. Ya contohnya mu'alaf. Kenapa mu'alaf mati mendadak? Itu ada contohnya di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Ini bercerita tentang Raja Herodes yang mati. Raja Herodes itu memakai pakaian kebesaran lalu dia berpidato gitu. Sampai-sampai di dalam pidato itu rakyat itu bilang ini suara Allah, A-nya huruf kecil. Karena Herodes ini tidak hormat kepada Allah. Ya, dia memposisikan dirinya sebagai Allah, A huruf kecil. Orang-orang di luar Kristen meninggikan memuliakan Allah yang A-nya huruf kecil. Dia tidak hormat kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Ketika Herodes memposisikan seperti itu, lalu audiens rakyat bilang, hebat Herodes, ini suara dari Allah, bukan suara manusia, tapi A-nya A huruf kecil Allahnya ya. Lalu tiba-tiba nih Herodes ditampar malaikat, mati, membusuk. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi ini bukan mati jatuh ke tanah terus dikubur dimakan cacing, bukan. Baru mati jatuh ke tanah aja sudah dikerubutin cacing. Ya. Sekarang sih nggak ada orang mati jatuh ke tanah, pasti ada di lantai, jadi nggak ada cacing. Saya hanya ingin mengatakan bagi yang non-Kristen ya, kalau mati mendadak contohnya Herodes karena dia menghina, menghujat dan tidak hormat terhadap Allah yang benar, Yesus Kristus. Saudara boleh saja jadi mu'alaf ya. Mu'alaf juga pasti masih hormat sama Yesus loh. Sebab di keyakinannya mu'alaf itu sangat hormat kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Ya, mu'alaf yang benar dia ngerti, dia hormat pada Yesus. Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalam, firman Allah, F-nya huruf besar. Ya. Ya, mungkin mu'alaf itu pada saat itu lalu tidak hormat kepada Allah. Yesaya 57 ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di Yesaya 57 ayat 15. Maha suci, maha tinggi.
Mestinya seorang mu'alaf yang cerdas, dia masih tetap hormat kepada Isa Al-Masih. Mestinya begitu. Mungkin mu'alaf ini sudah tidak hormat lagi kepada Allah yang benar, Isa Al-Masih. Lalu ditampar malaikat. Jadi mati mendadak bagi non-Kristen, orang yang tidak percaya, itu artinya ditampar malaikat. Apalagi setelah dilacak dia nggak punya riwayat jantung, nggak punya riwayat sakit jantung, berarti ditampar malaikat. Ada contoh ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 12, mulai dari ayat berapa ya? Mulai dari ayat 20 sampai 23. Kisah 12 ayat 20 sampai 23. Di situ Herodes ditampar mati, jatuh ke tanah, belum dikubur udah cacing-cacing pada muncul. Ngeri ya, ngeri. Karena dia tidak hormat sama Allah. Ya, clear? Bagi orang yang ngaku Kristen, ya, termasuk para Tritunggal itu kan ngaku Kristen. Ya, Anda jelas-jelas menghujat Yesus, menghina Yesus. Tetapi diperlukan orang yang level rasul. Seperti Petrus mengatakan, wahai kamu Tritunggal, wahai kamu pendeta Tritunggal, kamu menghujat, menghina Yesus, maka kamu akan ketuing pesengewe. Sana pulang ke rumah bapamu sana. Allah sejati Yesus Kristus punya surga. Kalau Bapa itu cuman punya rumah, itu pun gak jelas di mana rumahnya. Di surga kagak ada rumah Bapa. Rumah Bapa adanya di alam maut. Ya, saudara-saudara, makanya jangan menghina-hina kepada Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya, nanti kalau ada yang selevel Petrus yang mengatakan kepada anak, wahai kamu pendeta Tritunggal, kamu menghina Allah. Kamu bukan hanya menghina manusia, kamu menghina Allah. Maka klek tuing passing away. Bablas kontal ke rumah Bapa. kepada yang non-Kristen, ya toh. Walaupun Anda non-Kristen, seharusnya Anda itu hormat kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Saya tahu di ajaran non-Kristen pun tetap disuruh hormat kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Sebab Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala, gelar Allah itu Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Yesaya 57 ayat 15. Siapakah dia? Yesus, Isa Al-Masih. Ya, begitu yang non-Kristen ini tidak hormat kepada Allah yang benar, maka ditampar malaikat. Mati, jatuh ke tanah, dikerubutin cacing-cacing, belum dikubur itu. Kok cacing tahu ya? Itu ayat Alkitab ya, jadi saya ini hanya pakai ayat Alkitab. Kan Anda bertanya, kenapa ya orang mati mendadak itu kenapa? Lah ini tak jawab. Ada yang percaya, mengaku percaya, ada juga yang di luar Kristen. Kalau mengaku percaya itu menghujat Roh Kudus, menghujat Allah, mati. Kalau di luar Kristen sama, tidak hormat kepada Allah yang benar, mati ditampar malaikat. Padat, singkat, dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Nggak ada Pak Pendeta yang jawab begini, nggak ada loh Pak. Lah iya, nggak ada di luar sana. Dan jangan menghujat kepada orang-orang Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, karena ayat Alkitab mengatakan Petrus sebagai kepala para rasul. Semua rasul itu Kristen, tidak ada rasul Katolik. Ya, semua rasul itu Kristen sejati, penyembah Yesus. Roma 16 ayat 7. Petrus sebagai kepala rasul, ketika ada yang menipu Allah atau mendustai Allah, Petrus ngomong, kamu mendustai Allah, mati. Klek twing, passing away. Saudara-saudara, para pendeta, para romo-romo Tritunggal, yang jelas-jelas kamu menghina Allah satu-satunya Yesus Kristus. Jangan pernah menghujat-hujat kepada Kristen sejati Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus. Nanti kalau muncul hamba Tuhan dari Kristen sejati,
dan ngatain ke Anda penghujat Yesus, Anda bisa klek tuing peseng away. Ayat Alkitab sudah menunjukkan itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Cuman pendeta HTD yang bisa jawab kenapa mati mendadak. Ada ayatnya lagi ya. Haleluya, amin.